Inilah Radio Republik Indonesia. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Rote hari ini. Selamat pagi pendengar, Anda mengikuti rangkaian informasi yang terangkum dalam Rote hari ini edisi Rabu 3 Juni 2020 dari Rote dan seputaran Nusa Tenggara Timur. Ada beberapa informasi yang menjadi rangkuman Rote hari ini, di antaranya: semangat gotong royong kembali ditunjukkan jajaran aparatur sipil negara Kabupaten Rotendao menyelesaikan sejumlah pekerjaan fasilitas penunjang objek wisata Mulut Seribu Rotendao. Dina Yulianti menurunkan laporannya. Sejumlah pekerjaan yang tidak termuat dalam rencana kerja pekerjaan pembangunan cottage dan resto di lokasi wisata Pantai Mulut Seribu Lokonamon, Desa Dayama, Kecamatan Landuleko, Kabupaten Rotendao akan dikerjakan jajaran ASN Kabupaten Rotendao dalam semangat gotong royong. Bupati Rotendao Paulina Haningbulu di calon lokasi pelataran parkir cottage dan resto di wisata Mulut Seribu kepada wartawan mengatakan, lokasi wisata Mulut Seribu ada di daerah kita. Sebagian pekerjaan telah dikerjakan pemerintah provinsi dan kekurangan pekerjaan yang tidak termuat dalam rencana kerja akan dikerjakan pemerintah Kabupaten Rotendao. Mereka kan ternyata setelah dikomunikasi ada pembangunan dalam saja, sedangkan di luar kan tanggung jawab mereka. Jadi artinya kalau kita sebagai tuan rumah ya kita laksanakan sesuai dengan kemampuan. Artinya ini harus kerja gotong royong. Dalam peninjauan kedua kalinya di lokasi wisata Mulut Seribu, Bupati Rotendao Paulina Haningbulu dan Wabub Stefanus M. Saek didampingi sejumlah pejabat daerah, diantaranya Sekda Rotendao Jonas M. Seli, Asisten 2 Amri Saek, Asisten 3 Jeremy Haning, serta pimpinan OPD terkait. Pantauan RRI di lapangan, para pimpinan OPD bersama unsur masyarakat Kecamatan Landuleko secara gotong royong menyumbangkan dana untuk pengadaan material lokal, diantaranya pasir dan juga semen, dan sejumlah ASN langsung melakukan kebersihan sekitar calon lokasi parkir cottage dan juga resto Mulut Seribu. Dijadwalkan 15 Juni 2020 mendatang, Gubernur NTT Victor Bungtilu Laiskodat akan meresmikan sejumlah fasilitas penunjang wisata Mulut Seribu, Kecamatan Landuleko, Kabupaten Rotendao. Dari Beranda Selatan NKRI, RRI Rote, Dina Yulianti melaporkan. DPRD Kabupaten Belu mendukung kebijakan pemberlakuan tatanan kehidupan baru oleh pemerintah, namun perlu diikuti dengan penerapan protokol COVID-19 yang benar. Feby Leolede menurunkan laporannya. Tatanan kehidupan baru yang akan mulai diberlakukan di Nusa Tenggara Timur pada 15 Juni mendatang mendapat dukungan penuh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Belu karena dengan tatanan kehidupan baru, berbagai sektor yang saat ini tengah terdampak COVID-19 secara perlahan mulai bangkit. Meski demikian, sebelum tatanan kehidupan baru tersebut dilaksanakan, perlu adanya kesadaran seluruh elemen untuk mematuhi protokol COVID-19. Demikian ditegaskan Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Belu, Beni Manek, ketika dimintai komentar terkait tatanan kehidupan baru. Dikatakan jika tatanan kehidupan baru diterapkan tanpa adanya protokol kesehatan yang benar, maka penerapan virus dapat terjadi sehingga pemerintah maupun elemen masyarakat secara bersama mengikuti aturan yang telah ada. Diakuinya meski Kabupaten Belu masih menjadi zona hijau, tidak membuat lengah, tetapi harus menjadi lebih waspada. Terkait new normal ini, kita juga sependapat dan setuju karena memang virus COVID-19 ini tidak bisa kita hindari, tapi kita bisa ajak hidup berdampingan tentunya dengan memperhatikan protokol kesehatan, yang mana masker jangan lupa, terus sering mencuci tangan, juga social distancing. Kita dari DPR sangat mengharapkan teman-teman dari pemerintah supaya semuanya kembali normal, karena terus terang kemarin dengan adanya wabah virus COVID-19 ini sangat memperlambat dari
semua kegiatan yang ada, baik itu di sektor ekonomi dan yang lain. Ya, itu protokoler kesehatan harus tetap kita wajib. Bersyukur kita masih digolongkan dalam zona hijau, tapi bukan berarti kita menjadi tidak waspada, karena virus ini kapan saja bisa datang. Jadi sebaiknya kita tetap memperhatikan protokoler kesehatan. Sebelumnya kepada RRI, Wakil Bupati Belu JT Oseluan juga telah menegaskan sebelum penerapan tatanan kehidupan baru, seluruh komponen harus mengikuti protokol COVID-19 terkait pemberlakuan tatanan kehidupan baru di Kabupaten Belu akan dilakukan bertahap dengan terus memantau perkembangan COVID-19, mengingat saat ini di Kabupaten Belu kesadaran masyarakat mentaati protokol COVID-19 mulai meningkat sehingga komunikasi dengan jajaran di tingkat bawah akan terus dilakukan. Keaktifan nanti dan lain-lain baik kegiatan ASN maupun masyarakat, saya kira itu nanti pelan-pelan menyesuaikan diri dengan kondisi perkembangan COVID itu sendiri. Kalau keadaannya dia meningkat misalnya di NTT ini atau dia mudah hadir ini, saya kira kita boleh berpikir lain untuk bagaimana supaya berupaya untuk bagaimana supaya COVID itu tidak boleh berkembang di tengah-tengah masyarakat. Kebijakan protokoler kesehatan COVID-19 yang kita laksanakan ini adalah upaya untuk memutus rantai dan jaringan daripada penyebaran COVID-19, dan itu saya kira secara pelan-pelan memang ada kesadaran, dengan kesadaran itu ada. Jadi saya kira apa yang sudah dirapatkan di dalam video conference bersama gubernur itu yang sudah disampaikan oleh Kepala Biro Humas itu, saya kira itu kita aminkan. Laksanakan protokol kesehatan itu. Diharapkan pemberlakuan tatanan kehidupan baru, masyarakat Kabupaten Belu dapat beraktivitas dengan tetap melakukan protokol kesehatan secara baik dan benar. Dari Atambua, Feby Leolede melaporkan. Tatap muka kemitraan dan doa bersama KMK Gemit bersama Pendeta Teritori Rotendau dengan pemerintah daerah setempat berlangsung di Gereja Betania Baa. Ebi Hurek Making menurunkan laporannya. Meski pandemi COVID-19 di kawasan terselatan NKRI Pulau Rote, Kabupaten Rotendau menunjukkan perbaikan di mana hanya terdapat 3 pasien PDP dan 1 telah dinyatakan sembuh. Menyongsong penerapan new normal, Gereja Masih Injili di Timur terus fokus pada langkah pencegahan sambil membangun kemitraan antara gereja dan pemerintah daerah. Ketua Majelis Klasis Pendeta Tobias Manafe SDH diminta komentarnya atas kegiatan tatap muka kemitraan dan doa bersama. Mengatakan, gereja mengharapkan adanya peningkatan kualitas kemitraan dalam pelayanan antara gereja, dalam hal ini Gemit, dengan pemerintah Kabupaten Rotendau, termasuk pelayanan diakonia para jemaat di klasis-klasis Rotendau. Pihak gereja mengapresiasi niat baik pemerintah Kabupaten Rotendau pada berbagai harapan gereja Kristen di daerah ini. Diharapkan melalui dialog itu ada peningkatan kualitas kemitraan antara gereja dalam hal ini Gemit dengan pemerintah daerah Kabupaten Rotendau. Meningkatnya semangat kepedulian antara satu dengan yang lain melalui pelayanan-pelayanan nyata seperti misalnya diakonia kepada jemaat-jemaat di klasis-klasis pelayanan kasih. Pemerintah daerah tadi melalui Ibu Bupati dan Bapak Wakil Bupati punya respon yang sangat positif dan kami sangat mengapresiasi. Terkait langkah kebersamaan dalam forum komunikasi kerukunan umat beragama di Rotendau dalam mengatasi merebaknya COVID-19, Pendeta Tobias Manafe SDH mengatakan sebelumnya telah dilakukan rembuk bersama lintas agama Kristen, Islam, Katolik agar melalui peran setiap pemimpin kelompok umat beragama membantu pemerintah daerah mengatasi merebaknya virus corona di daerah ini. Dari Beranda Selatan NKRI, Gebi Hurek Making melaporkan. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyiapkan 4 pintu masuk untuk menerima kepulangan pekerja migran Indonesia PMI asal Nusa Tenggara Timur. Berikut kita ikuti laporan Adi Adu. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Koperasi dan Akreditas Provinsi Nusa Tenggara Timur Silvi Pekujao menjelaskan, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyiapkan 4 pintu masuk untuk menerima kepulangan pekerja migran Indonesia atau PMI asal Nusa Tenggara Timur. Di 4 pintu masuk tersebut telah dikoordinasikan dengan semua pihak terkait untuk mempersiapkan penanganan kepulangan para PMI. Menurut Silvi, yang lebih berperan dalam penanganan kepulangan PMI di 4 pintu masuk tersebut yakni pemerintah, kabupaten, dan kota. 4 pintu masuk ini hanya didasarkan pada pertimbangan
pertimbangan karena NTT ini berpulau-pulau kan, dan kemudian penanganan itu bertumpu pada kekuatan masing-masing kabupaten kota. Provinsi memang ikut memfasilitasi, tetapi kekuatan itu adanya di kabupaten kota, sehingga kita buka pintu masuk itu hanya untuk mempermudah. Jadi contoh untuk wilayah Flores. Wilayah Flores itu dia pintu masuknya 2, lewat Labuan Bajo untuk Flores bagian barat dan lewat Maumere untuk Flores bagian timur. Menjawab RRI soal kepastian jumlah PMI asal Nusa Tenggara Timur yang dipulangkan, PLT Kadiskopnaker Trans Silvi Pekojao menjelaskan bahwa jumlah tersebut didasarkan atas data penempatan. Namun ia belum bisa memastikan apakah yang pulang sesuai dengan data tersebut atau yang lainnya. Yang pasti tentang jumlah itu memang saat ini satu angka besar yang disampaikan kan 4.000 sampai 5.000. Nah, angka itu bergerak dari data penempatan. Nah, kan penempatan itu kan orang-orang sebelum diberangkatkan, kalau ditempatkan itu kan lewati ada sistem pendataan. Sekarang pertanyaannya, apakah mereka ini yang dipulangkan atau bukan yang lain lagi? Karena yang penempatan itu kan kita tahu ketika kita ngomong soal tenaga kerja ini, PMI ini kan ada yang legal ataupun ilegal. Menurut Silvi Pekojao, pemerintah provinsi terus melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk menyiapkan langkah penanganan kepulangan PMI karena bisa bertahap atau serempak pada satu saat tertentu. Yayasan Tanah Nua Flores terus menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19 di Kabupaten Ende. Rovinus pula menurunkan laporannya. Kerjasama dengan Messenger Jerman, Yayasan Tanah Nua Flores telah menyalurkan alat pelindung diri dan siap menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat di tengah pembatasan sosial, serta langkah antisipasi kepulangan pekerja migran dari luar wilayah yang akan pulang ke Ende. Direktur Yayasan Tanah Nua Flores, Hieronymus Pala, mengatakan penyaluran bantuan alat pelindung diri dari Yayasan Tanah Nua Flores sudah berkoordinasi dengan gugus tugas pemerintah Kabupaten Ende dan posko COVID-19 Keuskupan Agung Ende. Dikatakan koordinasi ini dilakukan agar bantuan tersebut tidak tumpang tindih dan Tanah Nua masih fokus pada masyarakat di desa dampingan. Dijelaskan pihaknya selalu berkoordinasi dengan posko Keuskupan Agung Ende tanggap COVID-19 karena Yayasan Tanah Nua Flores merupakan bagian dari posko tersebut. Selain salurkan di desa dampingan, tidak menutup kemungkinan pada masyarakat di desa lain. Hieronymus Pala menjelaskan bantuan yang disalurkan merupakan kerjasama Yayasan Tanah Nua Flores dengan Messenger Jerman memberikan dukungan dana dalam aksi kemanusiaan sebesar 876.318.106 rupiah. Tanah Nua sebagai sebuah LSM yang ada di Kabupaten Ende yang selama ini bekerja sama dengan masyarakat di pedesaan untuk program pertanian berkelanjutan, kesehatan primer, dan ekonomi kerakyatan. Jadi berkaitan dengan COVID ini, sebenarnya ini bersentuhan langsung dengan program yang ada pada Tanah Nua, yaitu program kesehatan primer. Bagaimana masyarakat menjaga diri agar tidak sakit. Program-program promosi kesehatan. Ketika ada COVID yang sedang melanda dunia, termasuk Indonesia, kami pun juga nurani organisasi ini adalah bencana kemanusiaan yang perlu ditolong. Ketika ini bencana kemanusiaan yang perlu ditolong secara bersama, secara kapasitas organisasi walaupun terbatas, kami mencoba berkomunikasi dengan mitra-mitra yang mendukung kami. Kemudian kami terakhir disupport oleh mitra dari Miserior untuk mendukung masyarakat pada 25 desa dalam bentuk masker, dalam bentuk ember, dan sabun, dan media. Hieronymus Pala mengatakan dana tersebut diperuntukkan untuk kampanye promotif dan preventif tentang COVID-19, bantuan sarana prasarana kesehatan, serta bantuan pangan untuk migran perantau. Lanjut Hieronymus, untuk pendistribusian, pihaknya berkoordinasi dengan posko Keuskupan Agung Ende bersama gugus tugas Kabupaten Ende agar tidak terjadi tumpang tindih. Sementara untuk desa dampingan dilakukan oleh Yayasan Tanah Nua Flores. Hieronymus Pala mengatakan Yayasan Tanah Nua Flores mengambil peran dalam aksi kemanusiaan karena sejak awal Yayasan Tanah Nua sudah fokus pada kemanusiaan dan lingkungan. Pada pandemi COVID-19 adalah bencana kemanusiaan yang menuntut peran serta dari semua elemen, dan Tanah Nua mengambil peran misi kemanusiaan ini adalah panggilan nurani organisasi. RRI Ender Finus pula melaporkan. Tim gugus penanggulangan bencana COVID-19 Keuskupan Atambua membagikan 1.000 masker dan 500 sembako bagi umat yang terkena dampak virus corona. Angki Mandolang menurunkan laporannya.
Tim Gugus Penanggulangan Bencana COVID-19 Keuskupan Atambua bekerja sama Organisasi Bantuan Bencana, Pembangunan dan Pelayanan Sosial yang beroperasi di Kabupaten Belu, Caritas Indonesia. Pastor Paroki Stella Maris Atapupu, Romo Yoris Giri PR kepada RRI mengatakan kepedulian terhadap umat di tengah pandemi COVID-19 terus dilakukan Tim Gugus Penanggulangan Bencana COVID-19 Keuskupan Atambua bersama pihak terkait untuk mengurangi beban masyarakat. Romo Yoris Giri PR menjelaskan, bentuk kepedulian tersebut dilakukan pembagian sejumlah masker, vitamin dan sembako hampir di 65 paroki di 3 wilayah Keuskupan Atambua meliputi Kabupaten Belu, Malaka dan Kabupaten Timur Tengah Utara. Kegiatan dilaksanakan oleh Tim Penanggulangan Bencana COVID-19 Keuskupan Atambua kerjasama Keuskupan Atambua dan Caritas Indonesia yang selama ini kurang lebih 1 bulan kami berkeliling hampir di seluruh 65 paroki di seluruh Keuskupan Atambua dalam 3 kabupaten ini. Kita membagi sembako, masker, vitamin, memberi animasi, edukasi. Masker yang kita bagi di beberapa paroki itu hampir kurang lebih 1000 masker dan sembako yang dibagi sekitar 500 sembako paroki Atapupu di wilayah Aniba Fatuketi. Romo Yoris juga menghimbau bagi umat terkait pemerintah akan menetapkan dan menerapkan new normal di Kabupaten Belu sehingga bagi masyarakat tetap melakukan protokol kesehatan sesuai himbauan pemerintah. Dan yang tentang persiapan kita memasuki new normal agar umat kita, masyarakat kita mempersiapkan diri. Mulai saat ini ke depan kita harus bersahabat dengan masker, bersahabat dengan cuci tangan, bersahabat dengan jaga jarak karena kita harus menyelamatkan kehidupan. Ia berharap bagi umat yang telah menerima bantuan dapat menggunakan bantuan tersebut di tengah pandemi coronavirus. RRI Atambua, Angki Mondolang melaporkan. Dampak COVID-19 tentu berpengaruh terhadap masalah gender terutama ibu rumah tangga. Marta Riwu menurunkan laporannya. Dampak sosial memberikan beban berlipat ganda bagi perempuan di masa pandemi COVID-19 sehingga memperkecil ruang gerak perempuan yang selama ini bisa membantu ekonomi keluarga. Menurut Ibu Hendra dari Desa Oebelo, Kabupaten Kupang, ia tidak bisa beraktivitas di luar rumah karena dibatasi pandemi COVID-19. Padahal selama ini ia selain bekerja membantu di kebun bersama suami, juga berjualan kue sehingga ia bisa membantu beban rumah tangga terutama kebutuhan hidup sehari-hari. Ibu adalah seorang ibu rumah tangga yang sebelumnya adanya COVID ini masih bisa menghasilkan untuk ekonomi keluarga. Namun dalam pandemi ini ibu-ibu seolah-olah tidak bisa berbuat apa-apa karena ruangan kerjanya terbatas dan harus di rumah, tidak bisa ke pasar, anak-anak juga tidak bisa ke sekolah dan harus berada di rumah dan didampingi oleh orang tua. Diberikan bagi kami sebagai ibu-ibu agar bisa menghasilkan sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga kami. Sementara Turi Atta, Sarjana Hukum M.Hum, Koordinator Jaringan CSO dan LSM, mengakui dalam situasi luar biasa seperti pandemi COVID-19 yang tengah melumpuhkan ekonomi dunia, perempuan kerap menanggung dampak ganda, tak terkecuali perempuan di Nusa Tenggara Timur, sehingga membuat banyak pekerja termasuk kaum perempuan kehilangan pendapatan, walaupun saat ini ada bantuan pemerintah. Jadi memang sangat berdampak terhadap ketika misalnya ada keterbatasan ekonomi, banyak yang di PHK, ataukah gajinya hanya terima setengah, ataukah ditunda pembayaran, tentu kebutuhan-kebutuhan dalam rumah tangga akan tertunda, ataukah tidak terbeli, tidak terbayarkan, tidak tercapai. Ketika situasi ini terjadi, tentu yang menjadi sasaran itu adalah istri dan anak-anak. Belum lagi stres dengan ekonomi. Ya, pada ujung-ujungnya yang dipersalahkan adalah kurang mampu mengelola ekonomi rumah tangga. Jadi akhirnya perempuan yang lebih banyak menanggung akibat dari COVID-19 ini. Guna mengatasi masalah ekonomi, diharapkan pemerintah Kabupaten Kota Kupang bisa memberikan bantuan kepada keluarga miskin yang terdampak wabah COVID-19 dalam bentuk sembako ataupun uang tunai. Dari Kupang, Marta Riwo melaporkan. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten ND menggelar pelatihan tanggap COVID-19 bagi 48 tenaga kerja. Pelatihan tanggap COVID-19 ini berlangsung selama 10 hari, berlangsung di Loka Latihan Kerja LLK Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten ND. Selengkapnya, Heri Edpu menurunkan laporan.
laporannya. Pelatihan tanggap COVID-19 berlangsung selama 10 hari ke depan, berlangsung di Lokal Latihan Kerja LLK Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten ND. Menurut Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten ND melalui Kepala UPTD Latihan Kerja, Lodovicus YP Depa SIP kepada awak media di ND mengatakan, pelatihan tanggap COVID-19 yakni pelatihan menjahit sebanyak 32 peserta dan pelatihan memasak sebanyak 16 peserta. Ia menjelaskan kontribusi peserta pelatihan ini terhadap Satuan Tugas Gugus Tugas Penanganan COVID-19 tingkat Kabupaten ND yakni khusus bagi peserta yang mengikuti pelatihan kejuruan memasak akan memasok 50 nasi kotak dan snack setiap hari ke tim gugus tugas selama 10 hari. Sementara untuk pelatihan kejuruan menjahit akan menghasilkan 6.000 masker selama pelatihan berlangsung. Dari jumlah tersebut 5.700 buah masker akan diserahkan ke Satgas Gugus Tugas, sementara sisanya 300 masker akan disumbangkan ke UPTT Pembina di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Kita panggil mereka yang sudah pernah mahir memasak. Menurut penglihatan para instruktur, siswa-siswa dia yang menurut penglihatan dia mahir tentu dipanggil untuk mengikuti kegiatan ini. Begitupun di kejuruan menjahit masker. Nah, sehingga dengan durasi waktu yang sangat singkat 10 hari ini betul-betul kita manfaatkan siswa-siswa yang memang sudah mahir di bidangnya. Jadi seperti itu. Lodovicus Depa menambahkan pelatihan ini digelar sesuai dengan instruksi dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, di mana kegiatan itu serentak dilakukan di seluruh wilayah Indonesia. Kegiatan pelatihan kejuruan memasak maupun menjahit di tengah pandemi corona saat ini tetap mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh WHO. RRI ND Herepo melaporkan. Pendengar, demikian rangkaian informasi terkini yang disampaikan melalui Rote hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Hartono mengucapkan terima kasih dan selamat pagi. Inilah Radio Republik Indonesia. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19.